subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kaji kita tetap mengulang yang kemarin surah Al-Baqarah, ya. Sebab kita ulang lagi ayat Al-Qur'an, semakin kita ulang Allah yang menanamkan, ya. Boleh ibu-ibu yang pakai Quran boleh dilihat, ya, pakai Quran. Kalau tidak boleh dengar. Sebab Al-Quran ini sebuah mukjizat yang sampai saat ini dibuktikan oleh orang keagungannya, yang sampai saat ini dibuktikan oleh orang keistimewaannya. Tidak ada nabi yang berhasil merubah dunia kecuali Nabi Muhammad, ya. Ternyata salah satu bekalnya adalah Al-Quran. Salah satu bekalnya, kitabnya, ya. 13 tahun cuma di Makkah, ya. Nabi itu berumur 63 tahun. Umur 40 tahun menerima wahyu. Meninggal umur 63 tahun. Jadi dia menyampaikan risalah dakwah tidak lebih daripada 23 tahun. Dalam jangka 23 tahun ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia bisa menggoncangkan dunia, bisa membawa pengaruh yang luar biasa. Ternyata salah satu bekal yang utamanya adalah berpedoman kepada Al-Quran Karim. Sehingga orang tanya, apa akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering mendengar bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah yang tidak disangka-sangka. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Ini kita ulang kembali surah Al-Baqarah, ibu, ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu tentang orang beriman. Ayat 1 sampai 5 itu tentang orang beriman. Kita perhatikan pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sering mendengar kata-kata Bismillah. Bismillah itu dengan ismi, nama. Allah tetap Allah. Jadi setiap pekerjaan apabila dimulai dengan nama Allah, Allah berikan keberkahan. Di apapun yang kita kerjakan, ibu-ibu, mulailah dengan Bismillah. Allah berikan keberkahan, ya. Kalau kita lupa membaca Bismillah, maka ketika itu Allah kirim syaitan laknatullah bersama orang-orang yang lupa. Jadi setiap kali lupa nama Allah, setan beserta orang-orang yang lupa. Jadi apapun pekerjaan, jangan lupa dengan Allah. Mau keluar, mau apapun yang kita lakukan, sebutlah Bismillah. Kemudian ada kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang pengasih, ya. Pengasih Allah, Allah berikan kasihnya kepada siapa saja yang meminta dan tidak meminta, ya. Kemudian ada kata-kata Ar-Rahim, yang penyayang. Yang penyayang ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, setelah Bismillah ada ayat yang pertama Alif Lam Mim. Jadi kemarin telah kita uraikan ayat Alif Lam Mim ini, ya. Kemudian setelah itu Allah jelaskan zalikal kitab. Inilah kitab. Yang dimaksud dengan kitab itu Al-Qur'an. Jadi zalikal kitab, inilah kitab. Bagaimana kitab ini? La raiba fihi. La itu tidak. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Ini Al-Quran, ini kitab, tidak ada keraguan. Untuk apa Alkitab ini? Hudan. Hudan itu petunjuk. Untuk siapa petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan sudah 70 tahun saya baca Quran tapi tidak ada merasakan petunjuk. Tapi ada orang baru membaca Al-Quran, tersentuh jiwa. Baca kisah-kisah orang masuk Islam lantaran mendengar azan, lantaran membaca Al-Quran, lantaran mendengar orang-orang mengaji. Bahkan di luar pun orang mendengar ngaji tersentuh jiwanya.
Nampaknya hidayah itu Allah yang memberikan. Tapi hidayah itu perlu kita cari dan kita usahakan. Beruntung ibu-ibu dapat hidayah. Kalau di sini katakan hudan. Hudan itu petunjuk. Lil muttaqin. Li itu bagi. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sekarang kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang-orang yang mendapat hidayah. Ciri-ciri orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay. Jadi hidayah, petunjuk ada ciri-cirinya. Kadang-kadang ibu ada orang yang selama ini tidak pernah ke masjid, selama ini tidak pernah baca Al-Quran, ternyata dia dapat hidayah. Langsung taat sekali, langsung dekat sekali, langsung tidak pernah meninggalkan masjid. Kemarin saya pernah mendapatkan seorang bapak. Jadi dia setiap kali ke masjid selalu lebih awal. Sebelum orang datang, dia datang duluan. Jadi ngapa kerjanya? Kadang-kadang membucut rumput, kadang-kadang nyapu. Tanya kenapa? Ini yang bisa saya lakukan. Ini amalan-amalan saya untuk jamaah. Ya kata? Kemudian masih ada waktu dia baca Quran. Ya. Sehingga ditanya, "Kenapa, Pak?" "Saya merasa tenang, nyaman kalau berada di masjid." Setiap kali masuk rumah Allah, dia merasakan ketenangan dan kenyamanan. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang hadir saat ini masuk masjid gelisah, masuk masjid tidak tenang, itu hati yang jadi persoalan. Makanya Rasulullah SAW menerangkan sebaik-baik tempat adalah tempat itu ada disebut nama Allah. Jadikan rumah-rumahmu sebagai zikrullah, sebagai tempat menyebut nama Allah di samping masjid. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa ciri-ciri orang yang akan mendapat hudan itu, yang mendapat petunjuk. Mana tahu kita selama ini menganggap mendapat petunjuk, mendapat ini. Ternyata ada 10 ciri-ciri orang yang akan mendapat hudan, mendapat petunjuk dan mendapat hidayah. Ciri yang pertama adalah membenci perbuatan maksiat. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ada orang dia melakukan perbuatan salah. Setelah dia tobat, dia benci dan tidak mau lagi melakukannya. Kalau mau juga melakukan, ada pepatah orang Minang ibu, tobat sambal ladu. Mungkin ibu dengar tobat sambal ladu, padeh itu dimakan aja. Tobat tapi dilakukan aja. Itu tidak benar. Jadi kalau kita mendapat hidayah ibu, kalau selama ini kita tidak pernah ke masjid, kalau selama ini kita hanya habis waktu untuk keluar keluyuran kemana pergi, dapat hidayah sehingga benci membuang-buang waktu, benci kepada pekerjaan-pekerjaan yang salah. Ya. Tidak diomongkan kepada orang. Makanya ibu-ibu, kalau selama ini ada masa lalu kita yang jelek, jangan kita omongkan kepada orang lain. Allah telah tutup dan jangan kita buka lagi. Ya, karena kadang-kadang orang lain disebutnya masa-masa lalu, masa-masa lalu gini gitu. Ketika kita sudah tobat, Allah sudah tutup semuanya. Dan jangan kita buka, seakan-akan kita tidak pernah lagi melakukan. Ketika orang tanya masa lalu kita, dia tidak tahu. Kenapa kita sudah melupakan masa lalu dan kita benci dengan yang lalu itu dan kita berhadapan ke depan. Yang lalu itu kenangan ibu-ibu. Hari ini kenyataan dan besok adalah harapan. Jadi kita banyak berharap pada hari esok adalah hari yang terbaik. Maka kalau kita mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu asbabnya adalah kita membenci perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, ya, membenci percakapan kosong. Membenci percakapan kosong. Rasulullah SAW pernah berkata, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Kalau seandainya tidak ada perkataan yang baik, hendaklah diam. Arti kata, kalau ada ucapan, perbuatan kita yang menyinggung orang lain, ya, walaupun pahala kita ibu segudang, pahala kita segudang banyaknya,
Kata Rasulullah, tahukah kamu orang yang merugi? Tidak ya Rasulullah, yang merugi itulah orang yang membawa pahala besar, tapi pahala itu tidak bisa menolong dia. Kenapa tidak bisa? Karena mulut dan perbuatannya menzalimi orang lain. Ya, ada kisah orang-orang soleh, kisah orang soleh, dia berdialog dengan orang-orang di kubur. Apa yang dialognya? Penghuni kubur disiksa. Kalaulah siksa kubur itu diperdengarkan kepada manusia, mungkin banyak orang yang gila. Siapa yang tahan melihat anaknya menangis? Sedangkan kita aja melihat anak kita menangis rasanya tidak tahan. Apalagi siksaan kubur diperdengarkan kepada orang hidup. Mungkin banyak orang yang stres. Tapi Rasulullah pernah mendengar siksaan kubur. Sahabat-sahabat pernah mendengar siksaan kubur. Nah, ketika terjadi dialog ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kisah orang-orang yang soleh. Kenapa kamu disiksa di kubur? Saya disiksa lantaran satu sebab. Mulut saya sering memfitnah orang, sering mengguncingkan orang. Orang yang sholat saya bicarakan, orang baca Quran saya enak. Pokoknya orang lain yang jadi bicarakan, ya, orang lain yang jadi bicarakan, sehingga timbul fitnah lantaran mulutnya. Sudahkah kamu minta maaf sama orang itu? Sudah. Tapi saya masih disiksa. Kenapa? Orang yang bersangkutan sudah minta maaf, tapi di balik itu ratusan orang mendengar mengiyakan perkataan saya. Maka hati-hati kita, Ibu, ya. Ke sini kita sudah minta maaf, kepada orang lain betapa banyak lagi. Makanya kalau kita mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita membenci perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang tidak bermakna. Hendaklah lidah kita basah dengan mengingat Allah. Pagi, sore, siang, malam ingat Allah. Ada satu tradisi nenek-nenek moyang kita. Dahulu ketika menidurkan anak, sambil menidurkan anak dia ngaji. Sambil memasak dia baca Qul Huwallah. Ada kemarin seorang ibu dia sambil masak dia baca Qul Huwallah, baca ayat-ayat yang hafal. Dan ada yang tradisi yang kurang bagus, melagu-lagukan. Nina bobo lagu ini, lagu itu, ya. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat, anak kecil itu, Ibu, daya tangkapnya lebih cepat dan lebih ingat. Ya. Walaupun kita tidak sadar mengajarkan, tapi anak itu sadar. Awal mula yang mengajarkan saya nenek saya. Awal mula yang mengajarkan saya kakek saya. Jadi ada satu kisah, Ibu, ya. Seorang nenek dia pergi ke kota lihat cucunya. Kan suatu tradisi sekarang ini, orang kalau seandainya sudah punya cucu dia ingin lihat cucunya, ya. Waktu lihat cucu, tidak jauh dari situ ternyata ada masjid. Cucunya cuma berumur 3 tahun lebih, dekat 4 tahun. Setiap solat dibawanya susunya ke masjid. Setiap solat dibawanya susunya ke masjid. Dibawanya, ya. 1 minggu dia dirantau, kemudian dia pulang kampung. Suatu saat, Ibu-ibu, ketika nenek ini sudah pulang kampung, cucunya itu pergi juga ke masjid sendiri. Heranlah, anak kecil yang umur 3 tahun ke masjid. Ya, kenapa? Itu karena sudah dibawa oleh neneknya. Sehingga ketika dia bangun, yang teringat pertama neneknya, dicarinya neneknya. Kemana? Carinya ke masjid. Yuk, kalau kita dekat dengan orang, biasanya Ibu-ibu dekat dengan anak-anak, selalu disebutnya nama kita. Ya, biasanya selalu disebut, bangun disebutnya. Dia dekat dengan neneknya. Ketika dia bangun, yang dicari pertama kali tidak ibunya, neneknya. Dan dia lari ke masjid. Orang dapatkan dia di masjid. Itu karena faktor kebiasaan tadi. Alangkah beruntungnya kita kalau seandainya yang kita biasakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik saja. Ini yang kedua, Ibu, orang-orang yang mendapat hidayah tersebut. Kemudian berikutnya, kalau kita mendapat hidayah, tidak pernah meninggalkan sholat. Makanya kalau orang yang tobat tidak pernah meninggalkan sholat, oh dia mendapat hidayah. Kan ada satu ungkapan yang sering beredar di tengah masyarakat. Sebetulnya ungkapan-ungkapan ini kurang tepat, Ibu. Mungkin Ibu pernah mendengar, oh Ramadan orang itu dapat Lailatul Qadar. Ya, saya sering dengar, oh dia dapat Lailatul Qadar, habis itu dia bisa ngobat orang. Oh dia dapat Lailatul Qadar, habis itu dia kaya. Itu ungkapan yang salah. Kenapa?
Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfisah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Arti kata, kalau malam itu kita beribadah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau malam itu beribadah, Allah ijabah doa-doa kita. Mungkin di antara kita yang hadir tidak ada satu pun yang berniat minta jadi dukun. Cuma masyarakat aja yang beranggapan, oh dia dapat Lailatul Qadar, habis itu dia jadi dukun. Itu yang terjadi biasanya, ya. Habis itu tidak sholat lagi. Perhatikan ibu-ibu, sekarang ini Ramadan kan sudah dekat. Rata-rata di beberapa tempat, beberapa masjid sudah mulai orang sekitar 40 hari lagi akan masuk Ramadan, 20 hari lagi akan masuk Ramadan. Hawa Ramadan itu sudah mulai, ya. Tapi khusus untuk saat-saat ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, Ramadan yang dekat itu sangat dinantikan oleh umat Islam. Barang siapa yang bangga dengan kedatangan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Bangga yang dimaksud bangga untuk beribadah, bangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bangga kita bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang Allah terima amalan-amalan kita untuk mendekatkan. Tapi kebanyakan saat ini yang terjadi lain ibu. Ramadan belum masuk yang teringat lebaran. Ramadan belum masuk yang teringat pakaian baru, materi. Itu bukan ibadahnya yang diingat, ya. Ibadahnya itu yang terpenting. Sehingga hawa Ramadan itu disaksikan oleh orang sebelum Ramadan datang. Ibu, sebelum Ramadan datang terasa hawa Ramadan itu seakan-akan memanggil kita untuk memuliakan bulan-bulan yang penuh dengan yang rahmat ini. Berikutnya ibu, tanda-tanda orang mendapat hidayah. Berarti kalau kita mendapat hidayah, tidak meninggalkan sholat. Berikutnya adalah senantiasa membaca Al-Quran. Ini yang keempat. Kalau sini orang-orang yang mendapat hudan, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat hidayah senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesuai dengan yang kita baca. Al-Quran itulah yang akan menolong kita, terutama pada ayat yang terakhir. Dan ayat yang terakhir maksudnya yang biasa kita baca. Kalau kita biasa baca Qul Huwallah, rutinkan. Walaupun yang hafal Qul Huwallah, hafal ina, rutinkan. Ya. Amal yang tinggi di sisi Allah itu ibu-ibu bukanlah amal yang banyak, tapi amal yang rutin. Banyak ibu beramal, habis itu tidak ada lagi beramal, itu percuma. Kan pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW lewat, ternyata di masjid itu ada tali-tali bergantungan. Kayak orang pengajian tarikah kan ada tali-tali bergantungan. Ada tali di situ bergantungan. Dia ditanya, ini untuk apa tali ini? Jadi ibu itu menjawab, ya Rasulullah, kalau saya ngantuk, saya tidak tidur, saya bersandar aja di situ. Ya. Jadi kan ada orang kalau ngantuk dia sandar aja kayak gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Mata itu punya hak, tubuh itu punya hak. Jadi kalau kita ngantuk, kita paksakan beribadah, tidak akan khusyuk kita beribadah. Jadi ibadah yang dipaksakan itu tidak bagus ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya ibu-ibu, jadi senantiasa membaca Al-Quran. Sebaik-baik bulan membaca Al-Quran itu memang bulan Ramadan. Jadi kalau dapat ibu, Ramadan akan datang. Ada satu tradisi orang-orang tua-tua kita zaman dahulu. Memang mereka sekolah tidak tinggi. Mereka masuk Ramadan berniat menghatam Al-Quran. Masuk Ramadan dia ngaji Al-Quran 1 juz 1 malam. Masuk Ramadan dia berniat, ya, bagaimana Al-Quran ini bisa dibaca tiap malam sehingga berlomba-lomba. Maka kita dengar ada yang sampai jam 12 mengaji Quran, bahkan sampai pagi mengaji Quran, ya, tidak sedikit. Tapi saat ini ibu-ibu hampir tidak kita dengar orang baca Quran. Contohnya ibu, kita lihat Ramadan, jalan ibu Ramadan, rata-rata musala masjid sama sepi, tidak ada tadarus lagi, ya. Hampir-hampir tidak kita dengar, ya. Entah kemana perginya orang tadarus Quran, entah kemana perginya orang baca Quran. Ramadan besok belum tahu kita ibu.
Sekarang ini kan sudah mulai atur jarak. Diatur jarak 1 meter. Pak, Ramadan akan datang, ternyata penyakit pun sudah datang pula. Tapi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak menghalangi ibadah. Ya. Macam-macam yang datang, ya. Tapi kita berusaha semoga tidak menghalangi ibadah. Tidak menghalangi ibadah. Jadi Ibu, kalaupun nanti ada aturan-aturannya tidak ke masjid, jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat pula kita dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah, kita usahakan bagaimana Ramadan itu sebagai bulan keberkahan dan Ramadan itu sebagai bulan yang bisa menamatkan bacaan Al-Quran. Ustaz, kalau tidak bisa menamatkan bacaan Al-Quran, kita bantu orang-orang yang tadarus. Di sebuah tempat ada orang tadarus, ngantarkan snack, ngantarkan kue. Ya, itu tuh berpahala. Ya. Ngantarkan makanan kepada orang tadarus itu tuh berpahala juga kita. Ya. Ada kebersamaan, memberikan semangat orang tadarus luar biasa. Tapi tidak tahulah kita aturan-aturan besok ini, ya kan? Nah, jadi sama-sama kita perhatikan. Yang jelas zaman-zaman dahulu orang-orang kalau baca Quran sampai pagi. Sampai pagi yuk, mereka cari keberkahan. Itu yang di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kalau tidak salah di masjid ini beberapa tahun yang lalu itu ada tadarus, bahkan khatam juga. Ini bawa apa? Entah, mudah-mudahan tahun-tahun besok Ramadan ini ibu-ibu pun ikut gua. Sama-sama kita hidupkan suasana Ramadan. Ya. Kalau tidak sempat di sini di rumah. Yang penting membudayakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ya, kalau ini yang kita lakukan, maka hidayah Allah akan datang. Salah satu tanda-tanda orang mendapat hidayah itu senantiasa baca Quran, dekat dengan Al-Quran. Kemana pergi baca Quran? Kemana pergi baca Quran? Oh Ustaz, nak hafal Ustaz. Yang ada aja ulang, yang ada aja ulang. Inna aqtaina nak hafal. Qul huwallahu nak hafal. Apa yang ada diulang. Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, orang-orang yang mendapat hidayah senantiasa membaca Quran. Yang kelima, rajin sholat tahajud. Nah, ini yang payah Ibu. Rajin sholat tahajud. Murah diucapkan, sulit diamalkan. Jadi beruntung Ibu yang jam 4 sudah bangun. Ya, yang tidak bisa lagi tidur. Ya, yang dibukakan oleh Allah hatinya. Ada orang Ibu dibukakan hatinya ke dunia, tidak ke akhirat. Contoh Ibu, ambo kan orang Payakumbuh, ya. Jadi ada orang Ibu untuk mendengar salung sampai pagi talok. Untuk mendengar sejobang sampai pagi talok dia. Tapi kadang-kadang beribadah ada talok. Dibukakan hati Allah. Menjalang matanya ketika mendengar hobi. Ah, itulah makanya ibu-ibu yang berbahagia, salah satu orang yang mendapat hidayah. Sepertiga malam tahajud, rutin sepertiga malam tahajud. Ya, kalau ikut dipertahankan, insya Allah. Ya, pertahankan sepertiga malam. Wak cari hidayah Allah dengan senantiasa menghidupkan malam dengan tahajud. Mengbarik dulu, ambo akui mengbarik. Murah diucapkan, payah dilakukan. Kenapa? Menjelang subuh itu setan itu patroli. Coba ibu tanya kepada yang lain. Tidur yang paling enak itu pasti menjelang subuh. Apalagi menjelang subuh itu hujan hari. Jadi tidur yang paling enak itu menjelang subuh. Kenapa? Setan laknatullah itu merasa khawatir kalau ada orang yang sholat berjamaah di subuh itu. Bukankah salah satu tanda-tanda orang munafik adalah meninggalkan sholat subuh? Seluruh solat ini murah dikerjakan, tapi ada dua solat yang paling payah dikerjakan, solat subuh dan solat isya. Oh, makanya sekarang ini kan Ibu, khusus di hari Jumat, kenapa ada Jumat Barakah? Orang tanya, oh Ustaz, dahulu kan tidak ada Jumat Barakah. Bukannya tidak ada Ibu. Sebetulnya dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan sebanyak-banyak hari yang mulia itu hari Jumat. Sebanyak-banyak bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan bisa Ibu rasakan jauh berbeda Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Sebanyak-banyak itu bulan, rasakan di bulan Ramadan. Sebanyak-banyak hari, rasakan di hari Jumat. Maka isilah hari Jumat itu dengan berbagai macam bentuk ibadah.
Karena di hari Jumat amalan-amalan manusia didengar oleh Allah dan dicatat berlipat ganda. Maka ada orang yang sengaja Jumat berkah, subuh berkah. Subuh berkah itu bagaimana orang yang sholat subuh ada kebersamaan. Rasulullah SAW menerangkan, kalau mendidik seseorang, kasihlah nasihat setelah makan. Ada pepatah orang Minang dulu, baru dia yang sudah makan. Jadi memberi orang makan itu pahala yang tertinggi dalam Islam. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kasih orang makan, ya, itu tinggi pahalanya, Ibu. Termasuk memberi orang berbuka puasa. Makanya alhamdulillah kalau di sini ada Jumat berkah. Jumat berkah itu kita pertahankan. Ternyata di tempat-tempat lain Ibu itu ada di mana-mana. Bahkan kalau saya khatib Jumat dibuatkannya tempat ini sengaja gerobak dibuat situ. Silahkan isi, silahkan ambil untuk orang salat Jumat. Mereka menyumbang karena orang beribadah salat Jumat di situ. Siapapun yang beribadah, mereka ingin untuk mencicipi makanan-makanan mereka. Kenapa mereka menyumbang ke masjid? Karena di hari Jumat orang datang ke masjid. Di hari Jumat pahala dilipat gandakan. Walaupun mereka tidak hadir di masjid, tapi mereka makanan yang dimakan, ya, istilahnya sumbangan yang mereka sumbangkan itu menjadikan berkah. Makanya kalau seandainya Ibu jalan di semua tempat, hampir setiap masjid, dari subuh, mulai subuh di mana-mana sudah ada Jumat berkah. Sudah subuh, ada yang sudah Jumat. Sudah Jumat itu sudah berjejer orang. Nih, Jumat berkah. Bahkan ada orang-orang tertentu yang hari Jumat itu digratiskan. Kenapa? Ini mencari berkah dari Jumat. Ya. Padahal dalam sebuah hadis diterangkan, hari Jumat itu ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Waktu-waktu itu nak tahu, maka carilah setelah sholat asar menjelang sholat maghrib. Makanya ibu, hari Jumat itu kalau dapat ibu menjelang sholat maghrib cepat datang ke masjid. Kan masih ada waktu, usahakan berdoa. Karena di hari Jumat, karena menghargai hari Jumat. Ya. Jadi ada orang yang di hari Jumat itu mengistimewakan hari Jumat itu dengan bersedekah. Ada mengistimewakan dengan tahajud. Cuma hadis Rasulullah, barang siapa yang dipanggil di hari Jumat. Hari Jumat itu petang Kamis malam Jumat, itu tanda-tanda orang mati baik. Jadi kalau ada ibu-ibu nampak orang meninggal pada hari Jumat, tepatnya petang Kamis malam Jumat, karena kalender Islam didahului oleh malam, ya, itu tanda-tanda orang mati baik. Apakah dia masuk surga atau tidak, itu rahasia Allah. Jadi salah satu tanda-tanda orang mati baik, dia mati di hari baik. Hari baik itulah petang Kamis malam Jumat. Dia mati ketika beribadah. Ada yang ketika sujud, ibu. Ada yang ketika sholat, ya. Ada ketika hadir di masjid ini. Jadi ibu, kalau seandainya ibu hadir di masjid ini, ternyata qadarullah pulang ke masjid atau pergi ke masjid, ternyata kita jatuh dan meninggal, dicatat oleh malaikat. Kenapa? Barang siapa yang berjalan menuju masjid, menuju ilmu, malaikat mencatat. Makanya jangan takut kita ke masjid. Pahala orang-orang yang ke masjid, pahala orang-orang yang beribadah, dan pahala orang yang menghidupkan ibadah malam itu luar biasa. Maka saya sering sampaikan ibu-ibu, tidak semua orang bisa sholat malam. Tidak semua orang. Bisa ibu tanya, walaupun orang itu rajin ke masjid, rajin orang itu ke masjid, coba tanya, sanggupkah dia sholat tahajud? Tidak semua orang. Jadi amalan kita ini berbeda-beda. Sama ibu, ada orang yang mampu puasa Senin Kamis, ternyata ada yang tidak. Ya, dahulu di tempat kita ini ada puasa Senin Kamis, sekarang mundur. Saya waktu pulang ke Payakumbuh ibu, ada Masjid Ansarullah namanya. Jadi bagi ibu-ibu nanti ke Payakumbuh, Ansarullah itu di depan SMP1. Ansarullah itu Masjid Muhammadiyah. Di situ Senin Kamis itu kalau berbuka puasa Senin Kamis itu sampai penuh saf itu. Ramai ibu. Ternyata di masjid lain pun kayak itu juga, menghidupkan puasa sunnah Senin Kamis. Bahkan mereka sudah pasang iklan, silahkan mampir sholat duha, disediakan teh ini dan itu. Diajak orang untuk beribadah sholat duha. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat 5 waktu, tapi bermanfaat untuk sholat-sholat sunnah, bermanfaat untuk mengajak orang. Dan kalau ini bisa kita hidupkan ibu-ibu, insya Allah tanda-tanda kita mendapatkan hidayah.
Orang tanya, Ustaz, mana yang utama kita sholat tahajud di masjid atau di rumah? Kalau untuk latihan ibu, di masjid. Kalau untuk latihan, arti kata kenapa? Ada yang bangunkan kita. Tapi kalau untuk beribadah memang di rumah sendiri-sendiri. Ya, sebab kadang-kadang kita ini tidak ada yang membangunkan, kita tertidur, tapi saling bangun membangunkan. Makanya sekarang ada budaya orang jam 3 itu kontak kawannya, bangunkan. Tapi dengan catatan ketika dibangunkan jangan marah. Karena ada orang ketika dengar telepon, jam 3 siapa pula ganggu nih kan. Itu jangan tapi sudah saling kontak mengontak, saling bangun membangunkan. Bukankah Rasulullah, para sahabat saling mengingatkan, saling bangun membangunkan. Ini tingginya pahala solat malam. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah biasa, pertahankan. Yang bagi yang belum terbiasa, minimal berniatlah, ya Allah, gerakkan hatiku untuk bangun di tengah malam. Gerakkan hatiku untuk terbiasa solat tahajud, untuk terbiasa. Nah, berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ciri orang yang mendapat hidayah, rajin solat tahajud, kemudian banyak berzikir. Yang keenam, banyak berzikir. Zikir yang utama itu ibu setelah solat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita uraikan sendiri-sendiri, karena dalam hadis Rasulullah SAW, hendaklah kita habis solat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 tercukupkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah dengan ayat kursi, boleh ditambah dengan 3 kul. Kita menggunakan jari itu jauh lebih bagus ibu. Cuma jangan ikutkan yang kiri untuk berzikir. Kan sering juga disampaikan. Karena kadang-kadang orang dia zikir ini, kiri pun juga zikir, kanan aja ibu. Kalau yang kanan aja, contohnya setiap ruas jari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan setiap ruas jari itu 7 kali 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ibu-ibu coba, kalau ibu zikir, ibu tekan ini, kuatkan sedikit. Itu insya Allah pengaruhnya luar biasa. Tekan aja. Ujung-ujung jari kalau kita tekan, itu aliran darah luar biasa. Ya, kan 33. Itu insya Allah. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir yang disunahkan. Ada lagi zikir pagi dan sore. Sekarang ini kan ada buku pagi dan sore. Di sebuah masjid ibu-ibu, ada orang yang kenduri dan ada orang yang mengadakan pengajian. Diperbanyaknya zikir pagi sore, dibagikan. Zikir pagi sore awalnya ayat kursi. Setelah itu 3 kul. Itu kalau kita masuk pagi asbahna, kalau sore amsayna. Itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran semua. Tinggal mengamalkan. Ibu bisa amalkan. Ustaz, saya bisa baca ayat kursi. Baca ayat kursi tiap hari, pagi sore. Baca ikhlas, baca ayat ikhlas setiap hari. Itu ibu zikir pagi dan sore. Pagi dan petang itu bisa juga. Berikutnya ibu yang dirahmati Allah, samping banyaknya berzikir, banyak berdoa. Jadi ibu, bantuan Allah akan diberikan kalau kita sering mengadu kepada Allah, sering berdoa kepada Allah. Ada satu tradisi sahabat, apapun yang mereka lakukan dia amalkan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, banyak mengadu kepada Allah. Setiap saat mau berangkat doa kepada Allah, apapun yang dilakukan berdoa kepada Allah. Dan hindarkanlah tradisi-tradisi leluhur. Apa tradisi leluhur? Misalnya kalau dia mau pergi ke sebuah tempat, ada tempat tu agak lain, dia baca permisi cucu mau lewat. Kan masih ada tradisi kayak gitu. Jadi kalau pergi ke sebuah tempat, kalau tempat itu agak lain, assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, bukan disebut ini kok cucu jangan diganggu cucu. Itu masih ada saat ini yang terjadi. Kapan kita jadi anak cucu mereka? Itu terjadi karena leluhur-leluhur kita. Tapi setelah masuknya Islam ibu-ibu, maka semua itu diperbaiki. Contohnya kalau berlindung juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau nampang tak bisa dengan bahasa kita aja,
Ya Allah lindungi kami dari kejahatan makhluk. Oh, kalau dari ayat baca surah Al-Falaq, An-Nas. Ya, dan tidak boleh menyebut-nyebut nama mereka. Suatu tempat kan, ada satu tradisi leluhur disebut nama penguasa situ. Disebut contoh ibu, kalau kamu pernah mendapatkan tradisi kok orang Priaman gitu ya, sebutnya yang ku salih kau nak cucu merantau, mudahkanlah. Itu contohnya kan. Masa leluhur kita sebut lentan tu aku salih tu yang melindungi. Itu contohnya ibu Jadi yang kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pajang foto-foto. Dalam Islam berhati-hati memajang foto orang yang sudah meninggal. Berhati-hati memajang foto orang yang sudah meninggal, dan kalau dapat jangan kita pajang foto orang yang sudah meninggal. Banyak sekali dalam persoalan akidah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah yang berikutnya, di samping mereka banyak berdoa, adalah berpersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpersangka baik kepada Allah. Apapun yang ia lakukan, berpersangka baik kepada Allah. Walaupun orang menganiaya, tetap juga jangan disalahkan Allah. Ada contoh ibu-ibu, ini contoh yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Ketika orang menyuruh solatlah, apa jawabannya? Percuma solat, tidak berubah ekonomi. Jadi Allah yang disalahkan. Orang nyuruh solat, yang disalahkannya Allah. Cuma solat, tidak berubah ekonomi. Jadi Allah yang disalahkan. Jangan salahkan Allah dalam beribadah, tapi koreksi diri kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, jangan salahkan Allah. Kita berpersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpersangka baik kepada Allah, Allah akan tanamkan keyakinan bahwasanya setiap yang kita lakukan tidak ada yang membahayakan kita kalau kita sudah berpersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ibu, setelah berpersangka baik kepada Allah, adalah perubahan akhlak menjadi baik. Perubahan akhlak menjadi baik karena inti ajaran Islam itu adalah innama amruhu iza arada syai'an qala lahu kun fayakun, ini dalam surah Yasin. Kemudian Rasulullah menerangkan dia diutus liutami makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ibu, terati budi pekerti bahasanya, itu kadang-kadang tidak ada sekolah. Makanya di Minangkabau itu diajar akhlak, diajar budi pekerti, terutama di surau-surau. Sampai kini ibu, pendidikan yang diakui oleh dunia salah satunya adalah pendidikan surau. Banyak tokoh-tokoh lahir dari pendidikan surau. Berikutnya ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang hidayah adalah tidak mengeluh ketika bermasalah. Itu yang banyak terjadi. Ada masalahnya mengeluh, curhat ke orang lain, cerita ke orang lain. Bukan menambah persoalan, bukan menyelesaikan persoalan, bahkan menambah persoalan. Maka diajarkan ketika ada masalah kita mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu, ciri-ciri orang yang mendapatkan hudan, mendapatkan hidayah. Kita ulang lagi di sini, ada 10 tanda yang telah menerima hidayah. Kalau seandainya selama ini kita menerima hidayah, berarti ada 10 tanda. Yang pertama, membenci perbuatan maksiat. Yang kedua adalah membenci bercakap-cakap yang tidak berguna. Yang ketiga, tidak meninggalkan sholat fardu, kalau sholat fardu. Yang keempat, senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, rajin sholat tahajud. Yang keenam, berzikir. Yang ketujuh, banyak berdoa. Yang kedelapan, berpersangka baik terhadap Allah. Yang kesembilan, perubahan akhlak menjadi baik. Kemudian yang 10, tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah uraian ulama yang menerangkan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Semoga Allah berikan kita kekuatan termasuk kita mendapat hidayah itu. Kemudian ayat berikutnya itu kan dalam uraian ulama. Cuma dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang mendapat hudan itu 5. Itu kan dalam pendapat ulama ada 10 itu. Kalau dalam Al-Quran ada 5.
Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang akan mendapat petunjuk itu dia beriman dengan gaib, yakin dengan gaib. Yang gaib, salah satu yang gaib itu mati. Ibu-ibu yang hadir di sini, lah yakin ibu-ibu akan mati? Cuma menunggu waktunya. Semua kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan, nasihat yang terbaik adalah kematian. Arti kata, hari ini kita antar orang. Mungkin suatu saat kita yang diantar oleh orang. Ya. Hari ini kita menziarahi kubur, mungkin suatu saat kita yang diziarahi. Yang gaib ini ibu-ibu, jika kita yakin, akan menimbulkan semangat kita untuk beribadah. Ya, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang yang beriman dengan yang gaib, bil gaib. Kemudian yang kedua, orang-orang yang akan mendapat petunjuk, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi kalau seandainya ibu lah salat selama apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, amal yang utama itu salat. Maka jangan sampai solat dilalaikan. Dalam keadaan bagaimanapun, sakit bagaimanapun keadaan kita, jangan solat dilalaikan. Sempat melalaikan solat, maka Allah cabut hidayah kepada kita. Ya. Yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan sebahagian razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Ya, jadi solat dengan zakat itu beriringan. Amanu dengan wa amilus sholihah itu beriringan. Ya, orang yang solat ini paham dalam hartanya ada hal yang akan dizakatkan, yang diinfakkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, wallazina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila, dengan apa yang diturunkan ilaika kepada engkau, kata Muhammad. Yang diturunkan ke Muhammad Al-Quran. Ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Yang kelima itu yang penting. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka yakin. Hari akhir itu tidak ada bantuan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan yang lebih utama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari akhir. Tersebutlah dalam sebuah hadis ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang bersama-sama di dunia. Model kini kok sama-sama sholat, sama-sama mengaji, ya. Kemudian mereka saling bertanya. Di dunia mereka merasakan kebersamaan. Nanti di akhirat Allah takdirkan mereka bersama-sama. Itu yang betul-betul orang beriman. Bahas sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Sehingga ketika kita melihat kawan tidak datang, merasa ada yang kurang. Ya, saling tanya, kawanku tidak datang. Tidak datang. Nanti di akhirat pun demikian juga. Ketika sudah masuk surga, ternyata ada kawan yang tidak datang, tanya, ya Allah, gimana kawan-kawan dahulu ya Allah, yang dahulu sama-sama sholat di masjid jami, yang dahulu sama-sama mengaji. Kata Allah, dia mampir di neraka. Akhirnya berkata, ya Allah, aku bersaksi dia orang baik. Ya Allah, aku bersaksi masa dunia kami sama-sama dahulu ngaji, sama-sama dahulu ke masjid jami, sama-sama dahulu baca Quran. Apa kata Allah? Kalau betul silahkan jemput kawan. Itulah menunjukkan kebersamaan tadi. Jadi kebersamaan itu penting ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka yang penting kita jaga lingkungan kita. Bagaimana kita berada di lingkungan yang baik. Kalau anak lain pula ibu-ibu. Barang siapa yang punya anak, kemudian dia meninggal dan anaknya hafiz, anaknya tidak akan masuk surga sebelum menunggu orang tuanya dan ingin mengkalungkan mahkota kebesaran. Itu berbeda. Tapi ada bantuan sama jamaah, ada bantuan kita berkeluarga. Berikutnya ibu-ibu, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika, mereka itulah, ala di atas, hudan petunjuk, mir rabbihim, dari Rabb mereka.
Jadi kalau yang 5 ini kita lakukan, Allah terangkan mereka itulah di atas petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang beruntung. Nah, kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7 itu orang kafir. Ya, 6 ke-7 ayat kafir. Sehingga ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Ayat 1 sampai 5 tadi kan tentang orang beriman. Mereka itulah orang beriman, beruntung. Ada surat Al-Mu'minun. Nah, sekarang kita lihat tentang orang kafir. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Orang tanya, Ustaz, orang kafir itu tidak beriman, Ustaz? Ternyata kuncinya pada ayat berikut, khatamallah. Nah, mungkin ibu sering mendengar kata-kata khatam. Khatam itu tutup. Kalau orang khatam Quran, berartilah penghabisan Quran. Ini khatam itu menutup. Khatamallah, Allah menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi kalau orang kafir, hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Risawah, ada penghalang. Jadi orang-orang kafir itu hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka risawah. Kemudian walahum azabun azim, walahum, dan bagi mereka azabun azim, azab yang pedih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum pernah kita mendengar Allah memberikan azab kepada orang beriman. Allah berikan azab kepada orang munafik dan orang-orang yang kafir seperti ini. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Ayat 8 dan 20 tentang orang munafik. Kalau dalam hadis ibu, ayatu munafiku salasah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tapi dalam ayat ini diuraikan sampai ayat 20. Nah, sekarang ibu-ibu, kita bacakan ini dengan tujuan kalau ada sifat orang munafik dalam diri, berdoa kepada Allah agar sifat ini Allah buang. Karena munafik itu menghapuskan amalan. Percuma kita beramal kalau masih ada sifat munafik di hati kita. Bagaimana sifat munafik? Sifat yang pertama, wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqulu, ada yang mengatakan, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Ya, wa minan nas, dan di antara manusia, may yaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman pada Allah, wa bil yaum, dan hari akhir. Ya, jadi itu watak orang munafik yang pertama. Nyu kecen kau orang nyu beriman, nyu kecen kau orang nyu berbuat, padahal tidak pernah berbuat. Jadi berhindung kita kepada Allah. Kalau ada ibu-ibu amalan-amalan, tidak usah amalan itu dipromosikan. Ya, sebab yang suka mempromosikan amalan-amalan itu watak orang-orang kafir. Ya, watak orang kafir. Padahal mereka tidak berbuat, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak beriman. Watak pertama ibu. Inyo kecilnya bangun masjid, padahal tidak bangun masjid. Inyo kecilnya meramaikan masjid, padahal tidak pernah ke masjid. Inyo kecilnya beriman pada Allah dan hari akhir, padahal inyo tidak beriman. Itu watak yang pertama. Jadi kalau beriman kepada Allah, hindarkanlah mengucapkan amalan-amalan kepada manusia. Oh, tahajud waktu apa jangan ucapkan, kecuali untuk memotivasi, untuk sama-sama mengajak kawan. Beko sama-sama tahajud malam, itu baru diingatkan. Ya, bukan untuk memamerkan. Kamu teringat dulu, ada satu tradisi yang mau ceramah dulu, cara orang mencari dana tapi lain caranya. Misalnya Bu, dikumpulkan orang, kemudian saling sindir menyindir. Kamu sedang khatib di sebuah tempat, jadi ketika itu pengurus pedagang dari Jakarta 1 juta, pedagang dari Medan, perantau dari Medan, kau nyempang dak piti pulanglah. Jadi orang berinfak tu kok sindir menyindir kayak gitu.
Aturannya biarkan aja orang berinfak dengan sukarela, tapi jangan sindir menyindir, jangan dengan ucapan. Akhirnya apa? Orang pun berinfak juga bukan lagi karena Allah, tapi karena harga diri. Nah, jadi dalam ayat ini kok diterangkan ciri orang munafik yang pertama itu adalah dia mengucapkan amanah, dia mengucapkan beriman dengan Allah, padahal mereka tidak beriman. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik, yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Khada'a itu menipu. Ya, yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Siapa lagi yang mereka tipu? Wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Maka tersebutlah kalau orang munafik itu kalau solat berjamaah dia saking khusyuknya, tapi kalau solat sendiri dia nak mau. Kalau dilihat orang dia ingin pamer. Ya, tapi kalau seandainya sendirian dia bermalasan. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu siapa-siapa illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Jadi ibu yang dirahmati Allah, berlindung kita daripada sifat munafik ini. Ya, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun, dan mereka tidak menyadari. Watak orang munafik yang kedua. Jadi yang pertama tadi watak orang munafik disebutkannya perbuatannya. Yang kedua kerjanya menipu. Ya. Kemudian yang ketiga, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullaha marada, Allah tambah penyakit itu. Jadi kalau lah ada sakit di hati ibu, apapun yang dilakukan tidak akan beres. Contoh, ibu-ibu lah sakit hati dengan kawan-kawan berjamaah. Ternyata awak solat dia kayak awak lah. Maka pernah mendapatkan ibu-ibu nyo solat, ternyata kakinya dirapekkan, ditarik-tariknya, tidak senang dengan kawan-kawan sebelah. Makanya jangan tegur sapa orang yang tidak bertegur sapa. Sementara dia sama-sama beribadah kepada Allah, hati-hati. Jangan sampai dengan perbuatan itu amalan kita ditolak. Apalagi sama-sama berjamaah. Ya. Makanya jangan sampai ada sakit hati dalam tubuh ini. So sakit hati itu yuk menghilangkan amalan. Kalau ada rasa sakit hati di dunia awak bisa menipu orang lain, tapi menjelang meninggal Allah nampakkan. Mungkin di sini pernah saya sampaikan kepada ibu, ada orang yang payah sakaratnya karena dia sudah lumpuh bertahun-tahun. Ya, lumpuh bertahun-tahun. Kemudian ketika menjelang sakarat, ayah yang lumpuh bertahun-tahun itu tetangganya, yang ini sendiri payah meninggalnya. Sudah bertahun-tahun payah meninggalnya. Jadi ketika payah meninggalnya ada ucapan yang terakhir yang dibawakan kepada anak-anaknya. Apa katanya? Hai anakku, panggil ibu sebelah. Ibu sebelah itu tetangganya yang sama-sama berjualan. Apa kata anaknya? Ada ibu sebelah, padahal ibu sebelah tu berjalan supaya harus digendong kemari. Ya, tolong panggil ibu sebelah. Tolong panggil ibu sebelah, ya. Maka karena ibunya menganjurkan untuk manggil, berusaha mendorong membawa ibu yang sebelah ke bertetangga sendiri. Ya, apa yang terjadi itu? Mencari datang orang kursi roda di pintu, Allah berikan kekuatan. Tagaknya langsungnya hampiri. Padahal tadilah hampir mati, nafas dah payah. Langsung hampiri, kemudian langsung bersujud di kaki. Ucapannya cuma satu, maafkan saya, ampuni saya, maafkan saya, ampuni saya. Tercengang orang. Mbak dia minta maaf model itu. Ya. Jadi coba tenang dulu, apa yang terjadi. Rupanya ini sama-sama menggalih. Sama-sama menggalih, ini pernah iri dulu. Ya, karena pernah iri, ini carikan dukun yang paling ampuh, bahas supaya kok mati laga orang. Ternyata ketika itu berhasil. Ya, sehingga jualannya tidak laris lagi, ini sakit-sakitan bahkan sampai lumpuh. Ya, sehingga berhasil kerja dukun itu. Kini dukun itulah meninggal. Dan akibatnya menjelang akhir hayat saya sakit seperti ini. Coba tolong maafkan saya. Apa yang terjadi ibu? Kata ibu yang lumpuh itu pada orang yang sekarat tadi katanya, saya maafkan.
Aneh, baru nyebut saya maafkan, langsung Allah mudahkan sekali, langsung meninggalkan. Arti kata ibu, jangan ngado di antara awak sakit hati ke tetangga. Jangan menyimpan sakit hati, payah meninggal. Kesiapun awak. Begitu pula dalam beribadah ibu. Siaja kalau beribadah ada sakit hati, tidak sempurna ibadah awak. Ibu coba rasakan sendiri. Kalau ada di jamaah awak yang hadir kini ternyata sakit hati antar jamaah, tidak akan sempurna ibadah. Bukankah salah seorang sahabat menjelang malam dia berdoa, ya Allah hilangkan rasa sakit hati. Ya? Jadi kalau ada sakit hati itu yang menghalangi ibadah kita diterima. Maka dalam ayat ini terangkan, fi qulubihim maradun fazadahumullaha marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nah, ayat yang sebaliknya Ibu, wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Jadi kalau ada orang munafik dinasihati, wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di atas bumi. Jadi kalau ada orang munafik dingin inyo, kemudian inyo tidak sadar, bahkan inyo meninggi loh. Ya, apa jawab mereka? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, sungguh kami berbuat baik. Lah dingin inyo berbuat salah, bukannya berterima kasih, malah inyo meninggi loh. Itulah watak orang munafik. Jadi Ibu, kalau ada orang mengingatkan awak berterima kasihlah kepada orang tersebut. Jangan meninggi pula, apalagi menyalahkan orang yang mengingatkan kepada kebaikan. Termasuk di waktu-waktu sholat. Ketika ada orang mengingatkan, berterima kasih karena ada orang yang mengingatkan. Nah, kalau seandainya marah awak kepada orang yang mengingatkan, tersebut dalam sebuah hadis, itu termasuk watak orang-orang yang munafik. Nah, berikutnya, ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka humul mufsiduna, merekalah yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, dalam ayat inyo berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Nah, berikutnya Ibu, wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah. Berarti kalau orang munafik itu diajak beriman, diajak ke masjid, diajak berbuat soleh, ya. Wa iza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, kama amanan nas, seperti berimannya manusia, qalu, mereka menjawab, anu'minu, apakah kami akan beriman, kama amanas sufaha, seperti orang-orang yang bodoh beriman. Nah, itulah makanya Ibu, jangan sekali-kali menganggap orang beribadah kebodoh. Apakah kami akan beriman seperti orang bodoh beriman? Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, merekalah yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka ya'lamun, tidak mengetahui. Berikutnya, wa iza laqul lazina amanu, aku sering watak orang munafik. Wa iza, dan apabila laqul lazina amanu, mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Di orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman dia bilang amanna, kami beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan mereka, setan itu kawan-kawan. Berarti kasihku lain hanya kecewaan, kasihku lain belum. Apa katanya ketika kembali? Wa iza khalau ila syayatinihim qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kamu. Ini kalau orang beriman sebutnya kami beriman. Baliknya ke orang kawan-kawannya, inna ma'akum, kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok. Kalau dawak kan jadi tidak punya pendirian namanya. Siko lain, asiko lain. Ternyata ada dalam Al-Quran watak-watak yang model itu. Nah, inna nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, dalam kedurhakaan yang terombang-ambing. Nah,
Kemudian ayat yang ke-16, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Sampai ayat 16 Ibu. Ya, sebetulnya ayat ini semakin kita serius kadang-kadang diganggu oleh setan. Kenapa? Kalau siang-siang ngantuk, Pak. Makanya harus ditambah dengan cerita lain. Sebetulnya kok baca cie diartikan, dibaca cie diartikan. Kalau baca cie diartikan, godaan setan itu luar biasa, Ibu. Nah, jadi beruntunglah ibu-ibu lendak ngantuk. Siapapun kalau menengah kaji selalu digoda, siapapun. Ya. Nah, dia ini sampai ayat yang ke-16, dapat lanjutkan nanti. Kalau ibu-ibu ada kesempatan melihat Quran itu bagus. Nanti kamu baca, kamu artikan, baca, kamu artikan. Dan kalau bisa tambah lagi dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Karena ada ayat itu yang pakai asbabun nuzul. Dan ada yang pakai tafsir. Kalau tafsir ibu-ibu bisa pedoman kepada tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar berpedoman kepada karangan Buya Hamkah di Indonesia, Al-Azhar. Nah, itu bagus. Tafsir Al-Azhar, new tamatkan tafsir itu 30 juz itu di penjara. Nah, itu orang Muhammadiyah sendiri, orang Minang sendiri yang mengarang tafsir Al-Azhar. Di luar-luar tuh ternyata dipakai tafsirnya. Di Arab Saudi, di Mesir itu luar biasa dipakai. Bahkan ada beberapa masjid-masjid terkenal, petang tembok ke tempat kawan, cari tafsirnya tafsir Al-Azhar. Jadi itulah kajian kini ko Ibu. Semoga Allah memberikan hidayah sampai ayat yang ke-16. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.